Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 hal yang bisa kamu lakukan ketika hati semakin ragu, mantan bisa kembali kepadamu. Ya. Jadi mungkin ketika perpisahan itu baru terjadi 2-3 bulan, kita masih yakin ya bahwa mantan bisa kembali kepada kita. Tetapi seiring perjalanan waktu, biasanya keyakinan itu mulai akan diisi pula dengan keraguan. Artinya rasa ragu mulai muncul di dalam hati kita. Ya. Kemudian seiring lagi perjalanan waktu, keyakinan bahwa mantan bisa kembali itu semakin lemah di dalam hati. Justru yang lebih dominan adalah keraguannya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi suasana hati yang demikian? Padahal kita sering membahas ya, bahwa ketika kita yakin bahwa mantan itu akan kembali kepada kita, maka itu adalah tanda bahwa mantan akan kembali. Nah, sekarang justru yang terjadi, hati kita yang ada justru keraguan dan keraguan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan yang rajin like, share, dan komen, semuanya saya doakan agar mendapatkan yang terbaik ya. Agar apa yang menjadi doa Anda selama ini segera terkabul. Yang berdoa agar mantannya bisa kembali kepadanya, menjadi pasangan hidupnya selamanya dunia akhirat, semoga segera terkabul. Amin. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika keraguan itu semakin membesar di dalam hati kita dari waktu ke waktu ya? Jadi yang pertama nih, ya, kita tentu punya 2 pilihan. Yang pertama, ketika keraguan itu semakin besar dan kemudian kita memilih untuk berhenti. Ya, kan banyak tuh yang kemudian merasa lelah, merasa capek. Karena ketika orang sudah merasa lelah dan capek menunggu mantannya kembali, itu hatinya yang ada hanya keraguan. Ya, maka dia kemudian memilih untuk berhenti. Jadi memilih untuk berhenti menunggu mantan sebenarnya juga sebuah pilihan yang baik-baik saja ya. Artinya kita juga punya kesempatan untuk memilih seseorang sebagai pengganti mantan. Jadi apakah kemudian penantian kita sia-sia? Apakah kebersamaan selama ini dengan mantan ya sudah habis uang, habis pikiran, habis waktu, dan seterusnya? Maka sesungguhnya kan tidak ada yang sia-sia. Kebersamaan kita dengan mantan di masa lalu itu adalah ilmu, adalah pengalaman yang sangat berharga, agar ketika kita menemukan seseorang yang baru, kita bisa belajar mencintainya
dengan cara yang cerdas, ya. Kalau kemarin kan ketika mencintai mantan, kita berikan semuanya, ya, tanpa kita menyimpan sesuatu untuk kita. Sehingga ketika mantan pergi, tabungan kita habis dan seterusnya. Nah, ketika kita mencintai seseorang yang baru, kita mencintainya dengan cara yang cerdas. Artinya kita memberi, tetapi juga kita berhak menerima sesuatu dari dia. Kita memberi, tetapi kita tidak pernah melupakan, ya, tabungan hari tua kita, tabungan masa depan kita, dan seterusnya. Artinya, mencintai itu jangan sampai kemudian membuat kita mengabaikan masa depan kita sendiri. Karena banyak yang seperti itu. Jadi mencintai betul nih, sama-sama masih kuliah, ya, sampai dia sendiri tidak sempat memikirkan, mengerjakan apa yang harus dia kerjakan dalam kuliahnya. Semua waktunya habis hanya untuk melayani orang yang ia cintai. Ya, tiap hari hanya antar jemput ke sana kemari. Mantannya kuliah, dia cuma ngantarkan. Ya, mantannya selesai kuliah, dia menjemput karena beda fakultas, kan begitu, ya. Mantannya mau makan siang, dia antarkan, bahkan dia yang neraktir. Uangnya habis, kiriman dari orang tua terpakai semua, kemudian mantan kuliahnya selesai, dia jalan di tempat. Setelah mantan kuliahnya selesai, mantannya menikah dengan orang lain, dia sendirian, kuliahnya tidak beres, dan seterusnya. Nah, itu namanya mencintai, ya, tetapi tidak kemudian memikirkan masa depannya sendiri. Nah, jadi pilihan yang pertama adalah ketika kita memilih untuk melupakan mantan dan memilih seseorang yang baru, dan pengalaman bersama dengan mantan itu menjadi ilmu yang berharga, ya, agar kita bisa mencintai tetapi juga tidak melupakan diri kita sendiri. Agar ketika kita mencintai, kita tidak sampai kehilangan lagi orang yang kita cintai. Artinya, ilmu itu jangan sampai kita gagal lagi di kemudian hari. Nah, itu pilihan yang pertama. Kemudian tentu ada pilihan yang kedua, yakni, ya, kita tetap ingin, tetap berharap, tetap bermimpi agar mantan bisa kembali kepada kita. Bagaimana caranya padahal hati sudah dipenuhi dengan keraguan-raguan? Padahal sebuah doa akan terkabul ketika doa itu kita panjatkan dengan keyakinan. Padahal tanda mantan akan kembali kepada kita adalah ketika kita yakin bahwa dia akan kembali kepada kita. Maka kalau kita masih berharap dia untuk kembali, nah ini keraguan-raguan ini harus bisa kita hilangkan, kita gantikan dengan keyakinan. Ya, caranya bagaimana? Ya, tentu kita harus terus meyakinkan diri kita dari waktu ke waktu, ya, bahwa kita ini adalah seseorang yang pantas untuk mantan, bahwa kita ini adalah pilihan yang terbaik untuk mantan. Nah, tetapi kita tidak berhenti kepada meyakinkan diri kita sendiri, tetapi kita juga membentuk diri kita agar menjadi seseorang yang pantas berdampingan untuk mantan, menjadi pilihan terbaik untuk mantan. Caranya bagaimana? Ya, kita selesaikan kuliahnya kalau kuliahnya belum selesai, ya. Kemudian kita bekerja, kita menabung, ya. Kemudian kita merawat diri kita baik-baik agar kita selalu kelihatan menarik, begitu, ya. Perpisahan jangan sampai membuat kita jadi kurus kering, jadi tidak menarik.
Tetapi perpisahan artinya apa? Kita punya waktu lebih banyak untuk mengurusi diri kita sendiri, untuk merawat diri kita sendiri sekarang. Gunakan itu ya untuk banyak berolahraga. Saya lihat sekarang anak-anak muda kesadarannya berolahraga sudah bagus tuh ya. Kalau pagi hari banyak yang jalan sehat dan seterusnya. Kemudian yang laki-laki mungkin bisa mulai belajar membentuk tubuhnya agar lebih atletis. Karena wanita biasanya lebih tertarik ya kepada laki-laki yang atletis ya, yang bodinya enak untuk dilihat daripada seorang laki-laki yang misal bodinya ya kurus kering begitu ya. Nah, mulai membentuk tubuh kita agar kita menjadi seseorang yang menarik. Dan tentu kalau kita rajin berolahraga, kita jadi seseorang yang sehat ya. Setelah itu juga kita terus meningkatkan karir kita ya. Karena biasanya kan karir itu peningkatannya seiring sejalan dengan peningkatan pendapatan kita. Ketika kita sudah kaya, ya tentu mudah saja bagi semua orang untuk mencintai kita. Karena memang zaman sekarang segala sesuatunya kan butuh uang. Ya, kita mau menikah pun sekarang butuh biaya yang tidak kecil. Karena itu semakin besar seseorang memiliki fasilitas begitu kan, maka akan semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan seseorang yang dia inginkan. Nah, kemudian agar doa-doa kita menjadi terkabul, ya, artinya apa? Keyakinan di hati kita 100% bahwa mantan akan kembali kepada kita, bahwa doa kita ini akan terkabul. Maka kita memohon pertolongan Allah agar diberikan hati yang selalu yakin. Ada sebuah doa yang bisa kita amalkan agar hati kita menjadi hati yang selalu yakin ya. Jadi doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya. Jadi ketika hati kita sudah yakin kembali bahwa mantan akan pulang kepada kita, maka itu tanda bahwa waktunya mantan kembali akan segera tiba. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.